Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya beli atau langganan Adobe Original menggunakan kartu debit Jago Syariah. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas menjadi 3 bagian, yaitu kita akan bikin rekening Jagonya dulu, kemudian kita akan setting si akun Jagonya biar bisa beli Adobe, dan kemudian terakhir yaitu adalah cara beli Adobe-nya di websitenya. Jadi kalau teman-teman udah punya rekening Jagonya, teman-teman bisa langsung skip aja melalui chapter di bawah sini. Harusnya kalau teman-teman mengikuti step ini dengan benar, setelah video ini selesai, teman-teman akan langsung bisa menggunakan Adobe Originalnya. Oke, yang pertama yaitu adalah kita bikin akun Bank Jagonya dulu. Nah, banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul yang gue juga sering baca di kolom komentar. Yang pertama yaitu adalah susah nggak, ribet nggak bikin rekening Jago ini? Jawabannya ya enggak, karena gue cuman pakai handphone dan itu mungkin butuh waktu cuma 10-15 menit, cuman ngisi form-formnya aja, setelah itu beres dan selesai. Lalu pertanyaan kedua yaitu perlu ke kantor Bank Jago nggak? Enggak, teman-teman cukup menggunakan handphone teman-teman di rumah lelei aja langsung bisa bikin rekening Bank Jago. Jadi nggak kayak bank konvensional yang teman-teman itu harus ke banknya untuk membuat rekening. Dan selanjutnya bedanya dengan yang non syariah apa? Kenapa gue akhirnya pakai yang non syariah? Ya menurutku sih bedanya cuma yang satu ada api nerakanya, yang satu lagi enggak gitu. Enggak. Jadi bedanya yang satu lagi itu ada bunganya gitu ya, tentang bank-bank konvensional aja. Yang satu lagi ya prosesnya aja syariah gitu. Terserah ini teman-teman mau pilih yang mana, mau yang pilih syariah atau yang non syariah. Nah, kira-kira beginilah kondisinya ketika gue bikin rekening Bank Jago sambil tidur-tiduran, lihat handphone gitu ya. 10-15 menit isi pertanyaan udah beres, langsung bisa dipakai si rekening Bank Jagonya. Jadi sebenarnya cuma ada 4 step untuk registrasi akun Bank Jago ya. Ini sorry banget gue nggak ada videonya, jadi gue ngambil dari websitenya aja. Yang pertama yaitu adalah pilih preferensi mau yang syariah atau enggak, kemudian isi nomor HP, email, terus kemudian ada proses verifikasi ya. Kemudian lanjut proses registrasi dengan mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan. Ini tuh kayak soal essay dosen ya, sebutkan bla 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 bla. Nah, yang panjang tuh mungkin akan dilanjutkan proses registrasi dengan mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan. Nah, pertama-tama teman-teman itu harus download aplikasi Bank Jagonya dulu. Itu ada di Android dan juga di iOS. Setelah itu teman-teman install, kemudian pilih deh mau yang ada siksa kuburnya atau enggak, yaitu mau yang syariah atau mau yang biasa. Itu teman-teman pilih dari sekarang. Karena kalau udah dipilih nanti di tengah-tengah jalan atau ketika akunnya udah jadi itu nggak bisa dirubah. Terus kemudian kita bikin akun Bank Jagonya dulu. Jadi ini tuh kayak bikin akun Facebook gitu ya. Langsung klik buat akun Jago, kemudian setelah itu masukkan email, nomor handphone aktif, kemudian kode referral bila ada, nanti ada. Terus kemudian setelah itu klik lanjut. Nah, bagi teman-teman yang memilih Bank Jago yang syariah, ini gue ada kode referral biar teman-teman bisa mendapatkan saldo 25.000, yaitu kodenya adalah KEMF2597. Isi saldo minimal 100.000 dan pertahanin aja sampai 30 hari, nanti teman-teman akan langsung dapat saldo Rp25.000. Thank you banget yang udah pakai kode referral ini. Kemudian setelah di next tadi, teman-teman nanti akan dapat kode OTP yang melalui SMS. Nanti dimasukin aja si kode OTP-nya itu di aplikasinya. Setelah itu teman-teman buat passwordnya. Nanti teman-teman konfirmasi passwordnya. Jangan lupa passwordnya ini agak ribet ya, tapi ya biar aman juga. Ada huruf kapital, huruf kecil, kemudian ada angka, dan juga ada karakter-karakter ini kayak tanda seru, koma, bintang, dan kawan-kawannya. Setelah itu teman-teman klik lanjut dan teman-teman buat PIN 6 angkanya. Ini tuh kayak kalau teman-teman mau ngambil uang di ATM ada PIN 6K. Nah, itu sama, tapi ini untuk di aplikasi gitu ya. Tapi apakah PIN 6 angka ini sama dengan PIN 6 angka yang ada di rekening? Nah, jadi PIN yang ini tuh berbeda dengan PIN yang teman-teman pada saat ngambil uang di ATM. Kalau ini tuh untuk aplikasinya aja, untuk buka aplikasinya. Nanti di settingan bisa diganti kok, teman-teman nggak perlu pakai PIN tapi pakai biometrics. Jadi pakai fingerprint bisa atau pakai Face ID itu bisa. Kemudian teman-teman foto KTP dan isi data diri. Ini teman-teman siapin KTP aja, terus foto KTP teman-teman, terus kemudian isi data dirinya dengan benar. Kemudian teman-teman lakuin verifikasi wajah gitu ya. Jadi tinggal pakai handphone aja, teman-teman tinggal kayak selfie gitu, nanti ada panduannya, ikutin aja. Paling cuma kedip-kedip, terus kemudian nengok ke kiri kanan. Itu untuk memastikan bahwa teman-teman ini beneran loh orangnya sesuai dengan ada yang di KTP. Nah, setelah itu kamu telah berhasil membuat rekening Jago. Gampang banget kan? Sampai sini teman-teman mungkin nggak sampai 10 menit kali ya, udah berhasil membuat rekening Jago teman-teman.
ada satu step sebenarnya yang perlu teman-teman lakukan agar bisa membeli aplikasi di Adobe-nya, yaitu adalah setting di aplikasi Jagonya agar bisa transaksi internasional. Sebenarnya settingan ini sih nggak melulu untuk beli Adobe ya, tapi juga bisa untuk bayar Grab, Gojek, Tokopedia, Google Drive, Google Play, dan lain-lain. Pokoknya kalau teman-teman lihat kalau di marketplace atau di aplikasi-aplikasi yang ada tulisannya bayar menggunakan kartu debit atau kartu kredit, nah itu tuh teman-teman bisa menggunakan fitur ini di Bank Jago asal dinyalakan fitur si pembayaran internasionalnya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui, yaitu Bank Jago inilah bank digital. Jadi bank digital itu punya kantong-kantong ya, berbeda dengan konvensional. Tentunya kantongnya digital untuk mempermudah pengaturan keuangan teman-teman. Dan setiap kantong digital ini punya kartu dan ada juga yang tidak punya kartu. Loh, gimana maksudnya Bang? Jadi gini, contohnya di sini kita tuh punya 3 kantong, itu ada kantong utama, ada kantong belanja, dan juga ada kantong jajan. Masing-masing kantongnya ini dia tuh punya nomor rekening masing-masing. Jadi berbeda dengan bank konvensional, teman-teman punya nomor rekening masing-masing untuk tiap kantong yang teman-teman buat. Dan di sini misalnya teman-teman punya satu kartu virtual atau kartu fisik. Kenapa gue bilang satu? Karena di bank digital ini teman-teman bisa mempunyai lebih dari satu kartu. Dan ketika teman-teman ingin menarik uang gitu ya dari ATM, gimana caranya si ATM itu tahu bahwa teman-teman ingin mengambil uang dari kantong utama? Caranya adalah teman-teman harus menautkan kantong utama ini ke kartu virtual atau fisik teman-teman. Jadi nanti di aplikasi kita akan mengatur juga bagaimana cara menautkan kartu ini ke kantong utama. Terus kemudian si kartu-kartu ini juga bisa ditautkan atau di-link ke kantong yang berbeda. Misalnya di sini adalah kantong jajan gitu ya. Jadi teman-teman bisa buat kantong sebanyak-banyaknya, tapi kartunya cuma satu. Tapi ketika untuk membayar, misalnya menggunakan kartu, itu teman-teman bisa menautkan kartu sesuai dengan kantong yang sesuai kebutuhan teman-teman. Gitu. Nah, jadi di sini kita akan belajar gimana caranya bikin kantong baru, kemudian menautkan kartu ke kantong digital baru, dan kenapa perlu buat kantong baru ya sebenarnya biar dipisah aja, biar rapi dan nggak kecampur-campur si keuangannya. Kalau teman-teman belum punya kartu, ya kan, teman-teman bikin dulu kartunya dengan di bawah sini, klik kartu, kemudian klik tanda plus, kemudian teman-teman pilih deh, mau yang kartu digital atau kartu fisik. Nah, kartu digital tuh gimana? Kartu digital itu yang ya nggak ada kartu fisik kayak gini gitu. Jadi teman-teman nggak akan dikirim kartu seperti ini, itu nanti kartunya akan ada di handphone teman-teman. Kalau gue sih prefernya untuk pembayaran digital itu menggunakan kartu yang ada di handphone teman-teman atau kartu virtual, dan juga biar nggak hilang aja sih, toh juga nggak mau ngambil uang juga kan di ATM. Kecuali teman-teman juga mau ngambil uang di ATM ya teman-teman ambilnya yang kartu fisik seperti ini. Tapi ya teman-teman harus nunggu beberapa hari untuk dikirim dan juga bayar ongkir kalau nggak salah. Nah, oke. Kalau sudah, teman-teman langsung ke klik kantong, di bagian kantong, klik buat kantong, ya kan? Untuk buat kantong baru, di sini bisa terlihat gue juga punya satu kantong yang khusus untuk bayar Adobe, yaitu adalah digital transaction. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menautkan si kartu dengan kantongnya ini. Jadi si kantong barunya itu, teman-teman klik, kemudian tampilannya akan seperti ini. Terus teman-teman klik aja dihubungkan kartu. Bisa dilihat ya, di sini juga ada bukti bahwa rekening Jago gue masih bisa digunakan untuk membayar Adobe di tanggal 9 Maret, itu masih ditarik otomatis oleh Adobe langsung ke kantong kita. Nah, ini kita klik aja yang hubungkan kartu, kemudian teman-teman pilih deh kartu mana yang ingin dihubungkan. Nah, jadi kan teman-teman tadi udah bikin kartunya, nanti ada nomor dan kawan-kawannya, itu langsung pilih aja kartu mana yang ingin dihubungkan ke kantong ini. Setelah itu, teman-teman nanti kita sudah terhubung di halaman kantongnya itu akan seperti ini, ada detailnya, kartu yang terhubung, kartu digital Jago, terus kemudian titik-titik dan ada 3 belakang nomor kartu teman-teman. Itu nanti diklik aja. Setelah diklik, nanti tampilannya seperti ini dan kita ke bagian pengaturan. Setelah di bagian pengaturan langsung dinyalakan aja ini pembayaran internasional. Nah, ini biasanya yang jarang atau dilewati oleh teman-teman ketika ingin membayar Adobe menggunakan kartu Jago, karena banyak juga di kolom komentar yang bilang, "Bang, kok saya nggak bisa padahal stepnya udah sama." Nah, ini salah satunya, yaitu adalah si pembayaran internasionalnya ini belum dinyalakan. Dan juga limitnya ya ini bebas sih, tapi kalau misalnya ada transaksi lebih dari 50 juta itu nggak akan bisa. Tapi kan ya nggak mungkin kan teman-teman belanja Adobe sampai 50 juta. Setelah itu kita kembali ke halaman selanjutnya dan data-data ini disimpan dan dijaga ya. Jadi ada nomor kartu,
berlaku sampai ini ada bulan dan tahun. Kemudian CVV atau 3 kode digit keamanan, nanti kalau di ATM tuh biasanya di belakang sini. Ini bukan ya, karena ini e-money. Jadi nanti ada di belakang sini ada 3 kode. Nah ini tuh harus dijaga dan disimpan ya teman-teman. Jangan sampai disebarluaskan atau orang lain tahu. Karena apa? Kalau orang lain tahu hanya dengan bermodalkan nomor-nomor ini, mereka bisa bertransaksi di luar sana menggunakan rekening teman-teman. Jadi nanti saldonya bisa keambil lah gitu oleh orang lain. Jadi ini harus dijaga benar-benar. Nah, lalu langkah selanjutnya gimana cara beli di Adobe-nya? Nah, ini gampang banget nih. Jadi teman-teman tinggal ke website Adobe-nya aja. Kalau pengen yang bahasa Indonesia ya tinggal adobe.com/id_ID. Kemudian ada uji coba gratis atau lihat semua paket. Kalau pengen langsung beli, langsung gas di uji coba gratis. Tapi kalau pengen lihat semua paketnya, ya klik aja lihat semua paket. Nah, nanti di sini ada beberapa paket yang bisa teman-teman ambil, ya kan? Jadi ada paket perorangan, ada paket bisnis, pelajar, dan juga guru. Kita fokus dulu ke perorangan. Jadi di Adobe itu ada yang namanya paket untuk seluruh aplikasi, yaitu semua aplikasi Creative Cloud. Tapi kalau teman-teman pengen berlangganan satu aja atau butuhnya satu, itu bisa kok ada harga satuannya di bawah. Mungkin sekitar 120 atau 130 ribuan. Tapi menurut gue itu nggak worth it sama sekali. Apalagi kalau teman-teman butuh lebih dari 3 aplikasi, harganya sama dengan seluruh aplikasi Adobe. Jadi lebih baik ambil yang seluruh aplikasi Creative Cloud-nya. Tapi kalau teman-teman ya fotografer atau editor, itu saran gue sih daripada beli paket satuannya atau seluruh aplikasi Creative Cloud-nya, mending beli yang paket fotografi. Itu lebih murah, cuman 60.000 aja per bulan. Tapi ya itu si cloud drive-nya 20 GB, nggak seperti yang semua aplikasi Creative Cloud itu 100 GB. Tapi menurut gue itu udah lebih dari cukup kok. 20 GB ini nggak begitu dipakai-pakai banget. Kalau teman-teman itu seorang pelajar atau guru gitu ya, atau dari organisasi tertentu yang emailnya ada sch.id atau .go.id atau org, itu teman-teman bisa membeli paket yang lebih murah, yaitu pelajar atau guru, dan harganya murah banget kan, 120.000 per bulan, hampir 3 kali lebih murah daripada aplikasi yang biasanya. Tapi untuk pelajar guru ini setahu gue harus pakai email itu tadi, sch.id, .go.id atau org, dan juga kalau nggak salah ini dulu ya, nggak tahu kalau sekarang, teman-teman perlu memprovide data tempat teman-teman kuliah atau sekolah, terus kemudian kapan tahun lulusnya, terus kemudian nanti juga kadang tiap bulannya itu dicek gitu ya, apakah teman-teman masih kuliah di sana atau sekolah di sana. Nanti teman-teman harus memprovide bukti bahwa teman-teman masih kuliah atau sekolah di sana, misalnya dengan kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa begitu. Terus kalau sudah, ya tinggal pilih paketnya, klik beli sekarang, dan nanti ada beberapa pilihan paket pembayaran. Nah ini yang sebelumnya gue juga nggak begitu banyak ngejelasin ya terkait paket pembayaran ini, dan juga banyak yang kecelek atau ketipu terkait paket pembayaran ini. Dan di sini gue akan ngejelasin detail-detail terkait paket pembayaran ini. Kenapa sih ada yang harganya lebih mahal daripada yang lainnya gitu. Nah yang pertama yaitu adalah bulanan. Jadi kalau bulanan ini ya sama aja, karena ini tipenya subscription atau langganan, jadi kita tetap bayarnya bulanan, tapi nggak ada denda kalau berhenti di tengah jalan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nyoba dulu sebulan 2 bulan, teman-teman bisa pilih paket yang pembayarannya bulanan ini, tapi harganya ya gitu mahal banget, 1,3 per bulan. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya di bulan pertama ternyata nggak enak nih pakai Adobe, nggak lanjut di bulan kedua, itu nggak ada denda sama sekali. Nah beda lagi nih dengan yang teman-teman belinya tahunan tapi bayarnya bulanan. Ini sebenarnya bayarnya tetap atau sama seperti yang bulanan, jadi kita tetap bayar tiap bulan, tapi ini modelnya kontrak 1 tahun atau langganan 1 tahun. Jadi kita tuh bilang ke Adobe, gue mau langganan ini 1 tahun penuh, tapi gue akan bayarnya bulanan. Dan kalau teman-teman misalnya di bulan ketiga gitu ya, pengen berhenti atau nggak cocok, itu ada denda di tengah-tengahnya. Gitu, banyak banget yang teman-teman yang kecelek di short-short sebelumnya juga gitu, yang bilang bahwa bang ini gimana caranya gue berhenti Adobe, kok pas gue mau berhenti Adobe atau berhenti langganan kok gue malah kena denda. Nah dendanya ini berapa? Itu dendanya mahal banget. Oke, nah selanjutnya yaitu adalah tahunan prabayar. Nah kalau ini beda nih dari 2 sebelumnya. Kalau yang ini ya teman-teman
emang langganan 1 tahun tapi bayarnya juga langsung setahun gitu. Tapi kalau misalnya berhenti tengah jalan ada denda apa enggak? Ya enggak ada, tapi uang teman-teman enggak balik. Terus pertanyaannya, masih bisa nggak dipakai aplikasinya? Masih kalau ini. Jadi kalau teman-teman berhenti tengah jalan, teman-teman masih bisa pakai aplikasinya sampai waktu masa teman-teman itu habis gitu. Jadi misalnya dari Januari, dari bulan Agustus pengen berhenti, itu bisa berhenti, tapi aplikasinya masih bisa dibuka sampai Januari atau sampai Desember lagi. Begitu. Dan kalau dipikir-pikir lebih murah mana nih? Antara tahunan tapi bayarnya bulanan atau tahunan tapi bayarnya langsung 1 tahun? Ya sebenarnya lebih murah yang bayar tahunan gitu, langsung 1 tahun. Tapi ya kan berat ya untuk bayar 3,9 juta setahun langsung gitu daripada bayar 350.000 untuk sebulan. Nah lalu pertanyaannya, berapa sih sebenarnya dendanya? Ya mahal pokoknya. Kalau teman-teman pengen tahu detail tentang perdendaan ini, sebenarnya gue udah bikin video shortnya, teman-teman bisa nontonnya di sana secara cepat. Tapi kalau teman-teman pengen ada bahasan lebih lanjut di video panjangnya, ya langsung aja komen di bawah sini. Oke, jadi di sini contohnya kita beli yang tahunan ya langsung, tapi bayarnya bulanan. Langsung aja teman-teman beli sekarang, diklik, lalu nanti akan ada halaman seperti ini. Kira-kira ini untuk nunjukin sebelum akhirnya kita check out, bener nggak nih apa yang kita beli gitu. Misalnya di kanan ini Creative Cloud All Apps 100 GB, terus kemudian kita akan berlangganan setahun tapi ditagihnya bulanan. Ada harga aslinya, kemudian ada pajaknya berapa, sehingga ada totalnya berapa. Langsung aja kita klik lanjut. Nah, di sini kita perlu bikin akun Adobe-nya dulu. Kalau teman-teman belum pernah bikin atau belum punya akun Adobe, ya tinggal bikin aja. Tapi kalau udah ya tinggal login atau diisi emailnya teman-teman. Nah, setelah itu ini adalah bagian yang paling penting untuk pembayaran. Teman-teman ingat tadi data-data yang perlu teman-teman simpan, dijaga baik-baik. Nah, itu tuh akan kita masukkan di bagian sini. Ini tuh sebenarnya nggak cuman untuk Adobe aja, tapi berlaku untuk semua pembayaran yang menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Itu nanti bentuknya akan kira-kira sama seperti ini. Untuk nomor kartu ya teman-teman tulis aja nomor kartunya sesuai yang di sini. BB dan TT itulah bulan dan tanggal, itu adalah berlaku sampai bulan dan tahun itu berlaku sampai. Kemudian ada CVV, yaitu 3 digit kode keamanan, biasanya ada di belakang kartu, cuma 3 digit di belakang sini. Itu langsung diisi aja, di kopas-kopas situ aja. Kemudian isi nama depan, nama belakang. Nama belakang ini kalau misalnya teman-teman punya 3 nama, itu kayak punya saya 3 nama. Saya biasanya nama depannya cuma Kemal, nama belakangnya baru yang Muhammad Hari Wibawa, kayak gitu. Terus ada opsional di bagian sini ID PPN. Ini apa bang? Banyak yang nanya. Ini juga kalau di bahasa Inggris mungkin ini tulisannya VAT. Ini adalah nomor NPWP teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya NPWP atau wajib pajak ya langsung ditulis aja. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak usah ditulis gitu kan. Oke, langsung setelah selesai ya teman-teman klik setuju dan berlangganan, dan langsung deh teman-teman berhasil berlangganan Adobe Original. Nah, kira-kira kalau teman-teman baru pertama kali langganan Adobe itu biasanya, atau kalau sekarang ya, akan dapat email seperti ini. Jadi nanti ada order detailsnya, namanya siapa, terus kemudian nama produknya apa gitu kan. Nanti akan ada email seperti ini. Kalau nggak ada email gimana? Ya sebenarnya nggak masalah sih. Teman-teman tinggal langsung download aja si aplikasi Creative Cloud-nya, terus lalu teman-teman tinggal login aja ke sana dan install aplikasi yang teman-teman butuhkan, entah itu Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator atau yang lainnya. Dan ini dia buktinya bahwa kartu debit Jago Syariah itu masih bisa untuk berlangganan Adobe sampai sekarang. Bisa dilihat ya, itu sampai 8 April itu juga gue masih ditarikin rutin per bulan dari Adobe-nya. Kenapa sih di gue harganya 317.000 tapi yang tadi 340.000? Nah, biasanya Adobe itu punya waktu-waktu diskon tertentu gitu. Jadi kalau teman-teman mau beli pas lagi diskon, mending beli aja sekarang, karena bisa jadi bulan depan atau bulan depannya lagi itu udah nggak diskon, kan lumayan ya 30.000 per bulan. Begitu. Nah, sebelum kita akhiri videonya, kita rekap dulu. Jadi yang pertama, pastiin opsi pembayaran internasionalnya udah diaktifin, karena Adobe kan perusahaan internasional. Jadi kalau nggak diaktifin, nggak bisa belanja pakai kartu debit itu. Dan pastiin juga si kartunya itu udah terhubung atau ditautkan ke kantong yang sesuai, biar keuangan kalian nggak berantakan. Dan kemudian pastiin saldo kalian cukup atau lebihin dikit, syarat gue, karena biasanya akan ada beda
di kurs sedikit gitu ya. Jadi pastiin saldonya cukup atau lebihin dikit, misalnya lebihin 2.000, 5.000, oke lah. Terus kemudian yang terakhir, ya jangan pernah share informasi yang ada di kartu debit kalian ke siapapun. Karena ya seperti yang gue bilang, kalau informasi itu tersebar, nanti orang-orang bisa mengambil atau berbelanja menggunakan data tersebut dan uangnya diambil dari rekening teman-teman. Jadi itu harus dijaga dengan baik dan harus berhati-hati. Jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa langsung beli aplikasi Adobe-nya setelah nonton video ini. Dan kalau teman-teman pengen dibahas tentang denda Adobe-nya secara detail, boleh langsung serbu di kolom komentar. Klik like kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, dan juga komen juga sih di bawah yang udah berhasil pakai cara ini dengan kartu debit Jago original. Boleh langsung komen di kolom komentar. Kalau ada bank-bank lain yang ingin dibahas juga boleh kok. Karena sebelumnya kita udah ngebahas yang buat kartu Genius, kemudian kartu BNI, dan sekarang kartu Jago. Itu aja dari gue, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!